Hai. Hai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yexel. Ia merupakan selebgram yang cukup terkenal di Filipina, serta memiliki jutaan penggemar di sosial medianya. Konten yang dibuat Yexel yaitu seputaran kehidupan sehari-hari. Diselingi juga open endorse promosi berbayar berbagai produk makanan. Dan dilanjutkan dengan hangout bersama circle pertemanannya di sebuah klub malam. Di saat itulah, salah seorang wanita terlihat terus memperhatikan Yexel. Ia yang merupakan musafir cinta lantas mendekati wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Dengan kata-kata manis dari Yexel dan berbekal ketampanannya itu, tentu dengan mudah Yexel kemudian mengajaknya untuk cangkul-mencangkul. Yexel sebenarnya berasal dari keluarga prasejahtera. Namun karena gengsi dan demi status selebgramnya, ia pun mencari circle pertemanan orang kaya dan meminjam salah satu apartemen mereka untuk membuat konten serta cangkul-mencangkul. Yexel selalu beralasan kepada temannya jika ia sudah mencari tempat tinggal yang baru namun belum menemukan apartemen yang cocok. Dan satu sisi, ia tidak bisa tinggal di apartemen ibundanya dikarenakan akan menghambat rutinitas pekerjaannya. Padahal yang sebenarnya, Yexel hanya takut jika penggemarnya tahu jika ia dari keluarga orang Kismin yang tinggal di rumah susunan kumuh dan nantinya mereka akan mengunfollow semua akun sosial medianya. Esok harinya sesudah membuat konten berolahraga di pagi hari, kesibukan Yexel berlanjut dengan party di klub malam bersama circle sosialitanya. Di saat Yexel akan pergi ke toilet, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita cantik yang bernama Nina. Sebagai permintaan maaf telah menumpahkan minumannya Nina, Yexel lantas mentraktir si Nina minuman yang baru sekaligus dilanjutkan dengan berkenalan. Nina. Di sana, Yexel kembali mengeluarkan jurus rayuan mautnya sehingga membuat Nina menjadi berbunga-bunga dan tersipu malu. Nina berkata jika ia tahu Yexel merupakan selebgram terkenal dan ia penggemar berat dari Yexel. Di mana setiap idolanya itu membuat konten, Nina selalu menontonnya dan mengetahui hal tersebut. Kesempatan itu pun digunakan Yexel untuk mengulek-ngulek bersama. Tak sampai di situ saja, Nina yang terobsesi dengan Yexel kembali memanen ladang perkebunan terong milik idolanya itu hingga di keesokan paginya. Hal itu membuatnya ditegur oleh adik neneknya dan menanyakan kemana saja Nina semalaman tak pulang-pulang. Ia lalu disuruh segera merawat neneknya yang saat ini sedang menderita sakit. Diceritakan ibu Nina meninggoikan diri dikarenakan ditinggal menikah lagi oleh suaminya ketika Nina masih balita. Hal itulah yang membuat nenek Nina menjadi uring-uringan sehingga adik neneknya yang kasihan lantas menampung mereka berdua untuk tinggal bersama-sama. Sedangkan di tempat yang berbeda memperlihatkan rutinitas Yexel yang sedang berolahraga beserta teman-temannya. Di sana ia memamerkan prestasinya dalam mencangkul berbagai ladang persawahan. Mengetahui hal tersebut, temannya agak emosi mengetahui apartemennya digunakan Yexel untuk kegiatan yang aneh-aneh. Mereka pun lantas menawarkan bantuan kepada Yexel untuk mencarikannya apartemen sendiri. Namun Yexel menolaknya dengan alasan tak mau merepotkan teman-temannya tersebut. Malam harinya ketika Yexel mencangkul ladang persawahan yang baru, tak diduga Nina datang mengunjunginya. Nina sangat marah dikarenakan menganggap Yexel ada selingkuh di belakangnya. Yexel lantas menjelaskan kepada Nina jika status di antara mereka berdua hanyalah cinta satu malam dan tidaklah lebih. Sesudah pertengkaran singkat itu, Yexel lalu mengusir Nina dan melanjutkan aktivitas mencangkulnya. Tak terima diperlakukan seperti itu di keesokan paginya, Nina secara diam-diam mengikuti rutinitas Yexel dengan menaiki taksi online. Hingga tibalah Nina di sebuah perkampungan rumah susun dan menanyakan kepada warga setempat apakah mereka mengenali Yexel. Dari sanalah akhirnya Nina mengetahui jika Yexel merupakan selebgram prasejahtera dan konten hidup glamornya selama ini ternyata hanyalah sebuah settingan. Tak sampai di situ saja, pada malam harinya Nina kembali mengikuti Yexel secara diam-diam yang saat itu sedang bersantai dengan circle pertemanannya di klub malam langganan mereka.
Teman-teman Yexel penasaran dengan kisah petualangannya dengan si Nina. Yexel pun menjawab jika mereka hanya partner cangkul-mencangkul dan tidaklah lebih, namun Nina salah pengertian dan menganggap jika mereka berpacaran. Nina yang mendengar hal itu menjadi emosi. Ia lalu mendatangi Yexel dan berserta teman-temannya. Nina lantas memperkenalkan diri sebagai pacarnya Yexel, namun Yexel membantahnya dan mengusir Nina dari tempat tersebut. Di keesokan harinya, Nina yang pantang menyerah mengejar cinta dari Yexel, lantas memberanikan diri mengunjunginya di rumah susun. Di sana Nina menjelaskan jika ia menerima Yexel apa adanya dan tetap mencintainya hingga kapanpun juga. Namun Yexel tetap menolaknya dan kembali mengusir Nina begitu saja. Hingga pada malam harinya ketika Yexel mencangkul ladang persawahan yang baru, Nina pun menghampiri mereka dengan begitu emosi. Di sana Nina kembali mengaku sebagai pacarnya si Yexel di depan gebetan Yexel yang baru. Yexel yang emosi lantas menyebut Nina keterlaluan dan sudah ODGJ. Mendengar dirinya dipanggil ODGJ, Nina pun menjadi emosi dan ia pun lalu pergi untuk merencanakan sesuatu. Di mana keesokan harinya ketika Yexel berolahraga, terlihat teman-teman circle-nya begitu benci dengan Yexel. Mereka kini tahu kebenaran jika Yexel bukanlah orang kaya. Namun Yexel menyangkalnya jika itu hanya berita palsu yang dibuat oleh hatersnya. Temannya pun memberitahu jika mereka telah dikirimi foto kehidupan Yexel yang sebenarnya dari seseorang. Mereka begitu emosi karena menganggap Yexel memanfaatkan kekayaan mereka untuk hidup foya-foya. Tak terima disebut seperti itu, Yexel pun membalas dengan menyebut mereka lah yang menumpang popularitasnya si Yexel untuk mendapatkan banyak followers di seluruh akun sosial media mereka. Sesampai di rumah, Yexel kembali didatangi oleh Nina. Di sana Nina meminta maaf dan ingin menemui Yexel untuk terakhir kalinya. Padahal itu hanya akal-akalan dari Nina berbekal minuman kesukaan dari Yexel. Diam-diam Nina mencampurinya dengan obat tidur yang membuat Yexel menjadi tak berdaya. Yexel pun diperkaos Nina berhari-hari hingga tak berdaya. Dan ketika Yexel mendapatkan kesempatan untuk kabur, ia pun lantas membuat laporan ke kantor polisi terdekat. Namun Pak Polisi di sana tak mempercayai dengan keterangan yang dibuat oleh Yexel. Lantas ketika Nina datang di sana, ia berpura-pura menjadi korban KDRT dan mengatakan jika Yexel lah yang berbuat salah. Ketika Pak Polisi ingin memproses Yexel di sana, Nina pun mengatakan jika itu tidak perlu dikarenakan ia telah memaafkan Yexel dan ingin berakhir dengan damai. Mengetahui hal tersebut, Yexel lantas kabur dan mengunci pintu rumahnya. Namun tak diduga ternyata Nina telah membuat kunci cadangan secara diam-diam. Di sana Yexel memohon agar dirinya dilepas dan tak diganggu lagi. Namun Nina menolaknya dikarenakan ia ingin selamanya bersama dengan Yexel. Nina pun mengancam jika Yexel macam-macam, ia akan menyebarkan video 19 detik mereka yang nantinya akan menghancurkan karir dari Yexel dan membuat followersnya kecewa. Mendengar hal itu, Yexel sangat emosi. Batas kesabarannya telah habis dan lantas menyemes Nina hingga membuatnya meninggoy. Tak berselang lama, pihak kepolisian pun datang untuk menangkap Yexel. Yang tentunya berita itu menjadi viral dan banyak influencer pansos terhadap kasus tersebut. Terutama dari pihak circle pertemanannya si Yexel. Mereka berpura-pura bersedih namun tetap mempromosikan akun sosial media mereka kepada semua orang, dan jika ingin mendapatkan informasi yang jelas dari kasus Yexel, netizen wajib memfollow akun sosial mereka semua. Dan film ini pun selesai.